semuanya. Pernahkah Anda membayangkan lampu rumah bisa menyala sendiri saat malam tiba, atau suhu ruangan bisa diatur otomatis sesuai kenyamanan kita? Nah teman-teman, itulah salah satu contoh sederhana dari Internet of Things atau IoT. Menurut Guppy et al. 2013, Internet of Things itu adalah paradigma baru yang menghubungkan berbagai perangkat fisik melalui internet untuk saling bertukar data dan informasi secara otomatis. Sedangkan dalam materi yang kita pelajari, IoT itu dijelaskan sebagai jaringan perangkat seperti sensor, aktuator, dan sistem komunikasi yang saling bekerjasama untuk menciptakan ekosistem yang pintar dan efisien. Jadi teman-teman, secara sederhananya, IoT itu membuat benda-benda di sekitar kita bisa berkomunikasi dan bekerja sama tanpa perlu perintah langsung dari manusia, di mana tujuannya itu adalah untuk membuat hidup kita lebih efisien, otomatis, dan cerdas. Nah teman-teman, sekarang coba bayangkan betapa luasnya penerapan IoT di kehidupan kita, di mana di rumah pintar kita bisa mengontrol lampu, CCTV, dan pintu dari smartphone. Kemudian di kota pintar, IoT itu membantu mengatur lampu jalan, parkir, hingga lalu lintas dengan efisien. Kemudian dalam pertanian, sensor tanah bisa membaca kadar air dan mengatur irigasi otomatis, jadi para petani itu bisa menghemat waktu dan air. Dan di bidang kesehatan, wearable device seperti smartwatch itu bisa memantau detak jantung dan aktivitas tubuh secara real time. Jadi teman-teman, contoh sederhana yang bisa kamu buat itu adalah sistem monitoring suhu dan kelembapan menggunakan sensor DHT22, di mana sensor tersebut membaca data suhu dan kelembapan, lalu microcontroller itu mengirimkan hasilnya ke ponsel melalui internet. Jadi teman-teman, dengan cara ini kita bisa memantau kondisi ruangan secara langsung, murah, praktis, dan cocok untuk pembelajaran dasar IoT. Namun, menurut Madakam et al. 2015, IoT itu juga memiliki tantangan besar, terutama dalam hal keamanan data dan privasi pengguna, di mana banyak perangkat IoT itu masih menggunakan sistem keamanan yang lemah sehingga rawan diretas. Oleh karena itu, enkripsi data dan autentikasi pengguna sangat penting untuk menjaga sistem tetap aman. Kemudian IoT di masa depan, di mana IoT itu semakin cerdas dengan hadirnya AIoT, di mana kombinasi antara artificial intelligence dan IoT. Jadi teman-teman, dapat disimpulkan bahwa IoT itu bukan hanya soal koneksi antar perangkat, tapi tentang bagaimana teknologi membantu manusia hidup lebih efisien, aman, dan berkelanjutan. Di mana IoT itu adalah jembatan antara dua fisik dan digital yang membawa kita menuju masa depan yang lebih cerdas. Nah, sekian video dari saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.